Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video YouTube tentang cara jitu lolos beasiswa. Nah, gimana sih caranya? Ini aku ada beberapa tips sebagai bekal buat teman-teman yang akan atau sedang mempersiapkan untuk seleksi beasiswa. Nah, langsung aja ya, kita ke tips yang pertama. Mau berusaha mencari info-info lebih banyak mengenai beasiswa. Nah, tentunya tips yang nomor satu ini udah pasti kita lakuin, dan harus teman-teman lakuin juga biar kita tahu ada seleksinya ini ada berapa tahap sih, terus persyaratan yang harus kita penuhinnya itu apa-apa aja sih. Dan ini teman-teman harus mengetahui info-infonya ini dari jauh-jauh hari, dari bulan-bulan sebelumnya, agar persiapan kita bisa lebih matang gitu ketika nanti udah jadwalnya nih dibuka pendaftaran beasiswa. Yang kedua adalah berusaha mendapatkan IPK yang bagus. Nah, karena salah satu syarat dari kita bisa mengikuti beasiswa ada yang namanya syarat minimal IPK kita. Dan ketika kita udah dapet IPK yang bagus, itu kayak membuktikan kalau bahwa kita ini sebagai mahasiswa yang pintar gitu ya, tentunya kalau dari IPK yang tinggi. Kemudian kita gigih gitu dalam belajar, tekun dalam belajar, yang akhirnya didapatkanlah hasil IPK yang bagus. Itu berpengalaman organisasi. Nah, organisasi ini yang ada di kampus, mau yang ada di luar kampus, itu diperlukan agar dapat mengembangkan diri kita. Kan biasanya kita bisa melihat ya perbedaan antara orang yang udah terjun ke dalam organisasi dan orang yang belum terjun ke dalam organisasi. Dimana di organisasi tentunya kita belajar tentang yang namanya manajemen, mau itu manajemen emosional, manajemen tentang keuangan, manajemen waktu, yang tentunya kita akan belajar banget pokoknya tentang manajemen apapun. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menjadi pemimpin gitu. Nah, di organisasi tentu kita akan banyak banget benefit yang kita dapatkan. Dan kenapa sih ikut organisasi ini bisa jadi bekal juga nih. Orang yang udah ikut organisasi itu pembentukan karakternya itu dia bisa lebih berkembang. Jadi ketika dia bisa menjadi orang yang bisa berguna juga gitu, bisa berguna juga gitu untuk masyarakat gitu, dari pembentukan karakter yang udah dia bangun, yang udah dia pelajari gitu selama dia berorganisasi. Tips yang selanjutnya adalah berpengalaman dalam mengikuti lomba atau menjadi juara perlombaan. Nah, ini bisa menjadi poin plus juga, meskipun ini nggak wajib. Kalau kita berpengalaman dalam mengikuti lomba, itu sebagai bentuk kalau kita tuh punya yang namanya sikap mau untuk bersaing itu dengan orang lain, dan kita nggak hanya berada di zona nyaman kita, tapi kita mau gitu untuk melatih diri kita untuk lebih baik lagi gitu. Ini untuk juara perlombaannya ini bebas, mau itu yang bentuknya karya ilmiah atau olahraga, seni, dan sebagainya. Berikutnya adalah mengikuti event atau kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Contohnya ini ada kayak pengabdian pada masyarakat yang suka ada kan di kegiatan BEM biasanya ada. Kemudian ekspedisi ke desa, aksi nyata kemanusiaan, dan sebagainya. Nah, ini menjadi poin yang plus karena dari ketika kita udah ikut banyak kegiatan tuh, di situ kita belajar bagaimana kita bersosialisasi dengan banyak orang, bagaimana kita mempelajari perbedaan budaya, kemudian permasalahan yang ada, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tentunya, yang dimana kita terjun langsung gitu. Nah, untuk yang poin ini tuh sangat menjadi nilai plusnya, karena kita udah terjun nih ke dalam masyarakat, kita udah yang punya namanya pengalaman menyelesaikan solusi dari permasalahan yang ada ketika kita mengikuti si pengabdian tersebut. Berikutnya adalah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan bahasa tambahan lainnya. Ini dapat menjadi nilai plus juga. Cuman ini tentu saja nggak wajib, tapi untuk S2 dan S3 ini ada syarat khusus, yaitu sertifikat bahasa Inggris itu wajib ya. Jadi untuk yang anak S1 itu
belum wajib gitu untuk sertifikat bahasa. Cuman ini menjadi nilai tambahan ketika teman-teman punya keahlian bahasa selain bahasa Indonesia, misalkan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, apapun itu. Nah, itu bisa juga digunakan atau dilampirkan ketika mendaftarkan beasiswa. Nah, adalah memiliki penelitian yang telah publish dan karya berupa buku. Nah, penelitiannya ini bisa bentuknya dari penelitian yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil saat kuliah, yang dimana sudah publishnya ini mau itu lewat konferensi, mau itu dipublish di jurnal. Nah, itu bisa menjadi nilai plusnya, dimana kita udah yang namanya melakukan research dan ada nih bentuk hasil kita melakukan researchnya dan karya berupa buku, mau itu karya fiksi, non fiksi gitu. Jadi artinya kayak kita pernah jadi orang yang punya karya gitu, karyanya mau tentang novel, cerpen, apapun itu bisa juga dilampirkan nanti ketika mendaftar beasiswa. Dalam berpengalaman dan dalam mengikuti konferensi. Selain dari konferensi yang penelitian tadi, ada yang namanya kayak konferensi MUN atau Model United Nation. Nah, aku pernah membuat video YouTube tentang MUN ini. Konferensinya ini sangat berguna sekali untuk mengembangkan kemampuan kita, terutama kemampuan public speaking dan kemampuan berbahasa Inggris kita tentunya. Nah, contoh yang kayak kita mengikuti konferensi MUN itu, nah itu sangat berguna gitu untuk menginfluence orang, bisa untuk bersama-sama bekerja sama dengan orang lain menyelesaikan solusi atau permasalahan, baik yang permasalahan kecil maupun permasalahan yang kompleks sekalipun. Teman-teman bisa bergabung dalam grup obrolan khusus beasiswa. Nah, biasanya ada di sosial media, Telegram, yang dimana kayak grupnya itu tentang grupnya namanya ini kayak pejuang beasiswa atau tentang grup pejuang beasiswa unggulan, beasiswa LPDP. Nah, teman-teman bisa dengan ikut bergabung dalam grup obrolan tersebut, yang dimana bisa nih nanti ketika kita masuk di dalamnya kita bisa saling sharing dan kita bisa saling latihan gitu, untuk nantinya seleksi beasiswa. Setelah bangun koneksi bersama teman-teman yang lain, siapa tahu kita bisa mendapatkan insight mengenai bagaimana seleksi beasiswa. Nah, ini udah pasti ya, kita perlu juga untuk membangun koneksi. Kita berusaha mencari info, berkenalan dengan orang lain yang udah pernah ikut seleksinya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran gimana sih seleksi beasiswa yang mau kita tuju ini, perjuangannya harus seperti apa, dan apa yang harus kita perhatikan adalah teman-teman bisa searching internet, cari cerita pengalaman orang-orang yang diterima beasiswa baik di website ataupun di YouTube. Nah, ini seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa ini menjadi faktor yang penting juga untuk kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita perhatikan untuk nantinya kita mau seleksi beasiswa, dan apa-apa yang bisa kita persiapkan terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum tanggalnya beasiswa tersebut dibuka. Nah, kemudian tips yang selanjutnya, ikuti acara webinar yang membahas rahasia lolos beasiswa, persiapan beasiswa, dan sebagainya yang berkaitan dengan beasiswa. Nah, ini nggak wajib juga, tapi teman-teman bisa ikut acara webinar-webinar tersebut yang dimana pematerinya yang biasanya merupakan pemateri yang telah menjadi awardee beasiswa, yang dimana seringkali dipaparkan materi yang sangat lengkap dan rapih dalam bentuk PDF-nya. Jadi nggak cuman hanya kita mendapatkan cerita dari orang-orang yang telah mendapatkan beasiswanya, kita bisa mendapatkan materi lengkapnya yang bentuk rapinya dengan kita mengikuti webinar. Serius dan bekerja keras dalam mengikuti setiap seleksi beasiswa yang ada. Ini udah pasti ya, dan jangan sampai kita pikirannya nggak fokus, kita harus tertuju dengan kita akan seleksi beasiswa. Pokoknya fokus dalam proses kita seleksi beasiswa tersebut. Nah, kemudian tips yang terakhir, setelah kita berusaha, tentunya berdoa dan minta doanya kepada orang tua. Usaha ini akan sia-sia tanpa kita berdoa,
kepada Tuhan, daftarkan beasiswa. Pokoknya dari aku, semangat terus, jangan pantang menyerah. Jangan dengerin apa kata orang. Kalau misalkan orang lain membuat teman-teman malah semakin insecure atau malah semakin mundur atau urung niatnya untuk mendaftarkan beasiswa, pokoknya perbaiki terus diri kita, tingkatkan terus kualitas diri kita. Dan yang tahu tentang diri kita, baiknya diri kita, kualitas diri kita itu seperti apa, hanya diri kita dan Tuhan tentunya. Mungkin cukup sekian video dari aku hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali, banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.